Nah, baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai laju linear satelit dalam mengorbit planet. Misalkan di sini ada planet, masanya adalah M, jari-jarinya R ya. O itu adalah pusat planet, G kecil itu gravitasi di permukaannya. Kemudian ada satelit mengorbit planet, tentu saja kita anggap orbitnya adalah lingkaran ini ya. Sedangkan planet kita anggap berbentuk bola gitu. Nah, massa satelit misalkan M, V itu adalah laju linear. Satelit itu pasti akan mendapat gaya gravitasi yang arahnya menuju pusat planet. Ingat hukum 4 Newton bahwa dua benda yang bermassa itu pasti akan saling tarik-menarik. Akan ada suatu gaya gravitasi. Satelit sama planet ini ya. Nah, oke, sekarang ingat gaya gravitasi yang dialami benda itu kan dirumuskan hukum 4 Newton, F sama dengan G M per R kuadrat. Nah, di mana G itu adalah suatu konstanta Cavendish, M itu adalah massa planet, M itu adalah massa satelitnya, R itu jari-jari orbit, jarak satelit ke pusat planet ya. Nah, dan kita tahu pula bahwa percepatan gravitasi di permukaan planet itu kan dirumuskan G sama dengan G M per R kuadrat. Nah, kalau di permukaan berarti R kecilnya ini kita ganti dengan R besar ya, jari-jari planet. Nah, kenapa ini saya beritahu dulu percepatan gravitasi di permukaan? Karena nanti kita akan menghubungkan laju linear dengan percepatan gravitasi yang ada di permukaan planet. Nah, gitu ya. Coba sekarang kita hitung laju linearnya bagaimana ini ya. Kita tahu gaya yang dialami satelit ini selalu menuju pusat planet. Gaya yang selalu menuju pusat planet, menuju pusat, itu namanya gaya sentripetal yang selalu menuju pusat ya. Jadi kalau begitu gaya sentripetalnya tidak lain adalah gaya gravitasi itu sendiri. Gaya sentripetal waktu kita belajar di kelas 10 semester 1 di awal-awal dulu ya, itu kan rumusnya mv kuadrat per R. V kuadrat per R ini adalah percepatan sentripetal. Sebenarnya rumusnya kan M kali AS. AS-nya itu V kuadrat per R. Lah gaya gravitasinya adalah G M per R kuadrat. Sekarang ternyata M-nya ini bisa kita coret ya. Jadi kalau begitu V kuadrat ini dapatnya adalah Gm per R. Ini pindah ruas ya. Kalau kita mencari V-nya saja berarti akar Gm per R. Nah, ternyata kita sudah dapat rumusan dari V-nya, laju linear. Nah, seperti ini. Oke, nah terus kemudian kita kaitkan dengan percepatan gravitasi di permukaan sekarang ya. Gm-nya kita tukar dengan GR kuadrat. Jadi kalau begitu akhirnya kita dapatkan V sama dengan akar Gm-nya saya tukar dengan ini ya, GR kuadrat per R-nya tetap ya, R. Sehingga nanti jari-jari planet bisa dikeluarkan R akar G per R. Akhirnya kita dapatkan secara sederhana rumus laju linear satelit dalam mengitari planet seperti ini ya. Jadi kalau begitu V ini adalah apa? Laju linear satelit dalam mengitari planet. Satuannya adalah meter per sekon. Kalau R itu adalah jari-jari dari planetnya. Satuannya adalah meter. Kalau G itu adalah percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi di permukaan planet, di permukaan planetnya. Contohnya kalau bumi kita ya 10 meter per sekon kuadrat itu ya, kalau bumi kita. Nah terus kemudian kalau R kecil itu adalah jari-jari orbit satelit dalam mengitari planet. Satuannya adalah meter. Nah, kita bisa juga mengkaitkan dengan ketinggian. Kalau ketinggian itu diukur terhadap apa? Terhadap permukaan planet. Maaf, ini ketinggian saya simpulkan dengan H ya. Dengan H. Maka nanti R kecil
R kecil itu bisa ditulis sebagai apa? H ditambah dengan R bumi. Jadi kalau misalnya nanti ketinggiannya itu diketahui, maka untuk mencari jari-jari orbit itu harus ditambah dengan jari-jari planet. Nah, ini harus hati-hati. H adalah tinggi satelit di sini ya. Oke. Nah, sekarang saya beri contoh soal. Ini ada contoh soal ya. Ada sebuah satelit mengorbit bumi pada ketinggian setengah R. R itu jari-jari bumi di atas permukaan bumi dengan laju tertentu. Jika percepatan gravitasi di permukaan bumi G, maka laju satelit itu berapa? Jadi kalau kita lihat di sini ada satelit mengorbit bumi pada ketinggian setengah R, jari-jari bumi R. Jadi kalau begitu kita lihat di sini jari-jari orbit satelit itu adalah R ditambah dengan setengah R. Jadi kalau begitu ini 3/2R. Nah, dalam soal di sini dikaitkan dengan percepatan gravitasi di permukaan ya, laju linearnya. Jadi kalau begitu kita pakai rumus yang kedua tadi, V sama dengan apa? R akar apa tadi? G kecil per R kecil. Nah, gitu kan tadi jari orbitnya ya. Jadi V sama dengan di sini ya. Di V sama dengan R akar G per R kecilnya itu 3/2R. Jadi kalau begitu di sini karena dalam opsinya di situ R-nya dimasukkan, kita masukkan ke dalam tanda akar. Jadi ini GR kuadrat per 3/2R. Nah, dengan demikian ini akan dihasilkan akar ya, akar terus 2/3 GR. Jadi ini 2/3 GR kuadrat bagi R, GR. Jadi akhirnya hasil akhirnya adalah akar 2/3 GR. Jadi yang benar jawabannya adalah B. Nah, ini soal yang kedua ya. Sebuah satelit bumi mengorbit setinggi 3.600 km di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi 6.400 km dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, maka kelajuannya dalam kilometer per sekon berapa? Nah, kita gunakan rumus yang tadi ya, bahwa yang namanya jari-jari orbit itu adalah jarak satelit ke pusat planet. Jadi jari-jari orbit itu ini kan. Nah, itu namanya jari-jari orbit. Jadi jari-jari orbit berarti besarnya adalah R ditambah H, yaitu 6.400 ditambah 3.600, berarti dapatnya adalah 10.000 kilometer. Nah, ini kalau kita jadikan meter berarti 10⁻7 meter. Karena 1 kilometer itu 1000 meter. Nah, kalau R-nya sudah ketemu, nah kita ingat bahwa gravitasi di permukaan, ini kita anggap ini karena bumi ya. Ini bumi, gravitasi di permukaan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian jari-jarinya juga sudah diketahui 6.400 km. Jadi ingat rumus yang tadi, laju linear satelit, kita pakai akar G per R ya. Jadi R-nya di sini adalah 6.400 km. Perhatikan kilometer satuannya saya ikutkan ya. Nah, sedangkan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, R-nya di situ adalah 10⁻7 meter. Nah, ini perhatikan baik-baik, meternya itu bisa saya coret ya. Sehingga di sini akan dapat 6.400 km. 10 bagi 10⁻7 itu 10⁻⁻6 ya, di akar. Berarti 10⁻⁻3. Sepersekon kuadrat itu berarti sepersekon kalau di akar. Nah, kalau kita kalikan ini dengan 10⁻3 dengan 6.400 itu dapatnya 6,4. Satuannya berarti kilometer per sekon. Nah, mudah sekali ya. Jadi jawabannya di sini adalah A.